Sekarang Arab Saudi sudah merevisi itu Al-Quran. Yang saya baca terakhir sudah merevisi. Kehidupan di sana sudah mulai. Salam semuanya, salam Pastor Paul. Shalom. Wah, memang ini Indonesia ini sangat unik. Merupakan laboratorium dunia ini. Banyak permasalahan-permasalahan yang sangat menarik untuk dibicarakan dan dicari solusinya. Dan solusinya tidak harus mengikuti secara ilmiah ya. Yang aneh-aneh juga bisa solusi. Saya pikir Indonesia ini, saya nggak cerita lah Indonesia ini soal luas, lautan, adat budaya, sukunya. Tetapi jujur saja kita melihat yang menonjol di Indonesia ini hanya 3 suku. Ya, suku satu saudara kita orang Tionghoa, yang kedua yang keturunan Arab atau yang ke Arab-Araban, yang biasanya dari Yaman, yang ngaku-ngaku dirinya Habib, langsung dia nempel yang namanya Habib itu kan turunan daripada Nabi Muhammad. Tadi Pak Palu udah cerita kalau bapaknya begitu apalagi anaknya, jadi bukan sesuatu yang heran kita itu. Nah yang ketiga adalah India. Sebenarnya 3 suku ini yang paling dominan di Indonesia dalam segala hal. Kalau Melayu, termasuk saya, termasuk saudara saya Beta Maluku, Bung Beta Maluku, Beta Pung itu ini dari Ambon ini, jadi ketong sama sudah. Jadi ketong ini di belakang-belakang. Orang ini di belakang-belakang, ketong terjepit. Jadi dong yang bermain di level atas, di level tengah, dan di level bawah. Mereka yang menguasai semuanya. Nah, dalam konteks itu, ya kan, tidak boleh kita diam. Gubrak, pokoknya gubrak. Ya, saya mengutip omongan daripada Jimli As-Sidiki, jangan diam, bersuara. Nah, kita ini bersuara, dan kita akan tetap bersuara, apalagi menjelang 2024 ini merupakan titik kritis, ya. Jadi yang muncul selama ini fenomena-fenomena sosial itu adalah coba-coba sebenarnya untuk menduga. Kalau bikin begini gimana, bikin begini. Nah, respon kita adalah tegas menolak berdasarkan apa? Keyakinan kita pada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita berdiri di atas itu, segala ruanya. Nah, saya setuju dengan Beta Maluku soal strategi tadi, Pak. Ya, jadi kita nggak ungkapkan di sini, nanti kita bisa bicara personally, tentu dengan Pak Paul juga harus tahu itu. Lebih dari itu, Pak, kita rencanakan dalam waktu dekat memang menggubrak di Senayan sana, ya, karena itu permasalahannya di sana. Harus gubrak. Jadi soal misalnya diskriminasi, rasialisme dan lain sebagainya, kita tidak boleh diam. Lawan, titik. Hanya satu kata, lawan. Bukan soal menang atau kalah. Kita bukan mencari menang atau kalah, keadilan, justice, ya, equality, prosperity, that's it gitu. Lawan. Maka kalau saya, ya, ini pikiran ragil itu kalau tanda kutip rada gila gitu. Pikiran rada gila. Sekarang sistem demokrasi Indonesia itu apa? Sistem demokrasinya one man one vote. Dari sisi jumlah kita pasti kalah lah, one man one vote. Jadi kalau sama seperti saran saya kepada pemimpin kepala daerah di Tanah Batak sana, sudahlah, anjurkan itu masyarakatmu untuk berketurunan banyak-banyak. Ada pepatah atau pepatah orang Batak mengatakan seperti bintang yang begitu banyak di langit, seperti halimun yang sangat tebal. Begitulah kiranya anak dan putrimu, bikin banyak-banyak. Nah, kalau bikin banyak-banyak bagaimana? Baru nanti nggak sanggup ini membiayai, ya sudah memang nggak sanggup dan harus dibantu. Maka anak ketiga sampai dan seterusnya itu dibiayai oleh daerah APBD. Itu aja. Kalau kita jumlahnya sudah banyak nanti, ya otomatis kan. Kenapa di Indonesia kita ini one man one vote? One man one vote. Tidak akan bisa, Pak. Nah, fakta lain adalah kita harus menyadari bahwa PKS ini sudah menyelusup kemana-mana, ya, sudah menyelusup. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, para pakarnya itu sudah dididik itu. Ya, kita nggak usah heran. Bahkan di TNI juga udah menyusup. Ya, di polisi juga menyusup.
Jadi jangan saya heran yang dibilang Pak Paul itu, kalau kita melapor karena diperkosa atau dicuri, tangkap sendiri. Tapi kalau soal agama langsung cepat orang itu. Kenapa? Oknum-oknum di sana sudah kadrunist, ya, kadrunista. Jadi bagaimana kita bisa mengimbangi ini? Satu-satunya kalau dari sisi peraturan, Pak, saya selalu yakin, walau alam bisa tidak akan mungkin itu. Jadi kita harus melakukan suatu strategi yang di luar daripada kebiasaan, tapi jangan melanggar hukum. Apa itu? Nah, nanti kita bicarakan lah. Kalau saya bilang tadi ada ragil itu, bikin aja keturunan sebanyak-banyaknya. Sama dengan firman Tuhan kepada Abraham. Ya, keturunanmu seperti pasir di tepi laut gitu. Nah, kita ini adalah untuk menjaga keturunan kita ke depannya. Jadi biar bagaimanapun Pak, usaha kita dari sisi konstitusi, dari segi di Senayan sana, ya itu kan politik. Maka MPR itu yang harus dirombak gitu. MPR itu harus diberdayakan, jangan menjadi majelis perpolitikan rakyat, tapi betul-betul dia harus menjadi majelis permusyawaratan rakyat. Tetapi itu saja tidak cukup itu. Tetapi nanti bernuansa politis. Maka pertemuan kita melalui Zoom begini nih, ya karena ini mendunia, gubrak aja. Institusi keagamaan seperti PGI apa yang bisa kita harapkan? Sama saja, wassalam gitu, bisawab, walau-walam, nggak ada itu, nonsen, ya, nonsen. Karena mata duitan kok semua bisa diatur. Jadi gubrak, never stop. Tapi kita kalau menggubrak jangan menyalahi hukum, hajar aja terus, nggak urusan itu. Kalau saya begitu Pak, orang yang berjuang aja belum tentu menang, tetapi resonansinya itu akan menggema kemana-mana, pasti menggema kemana-mana dan akan mendapat respon positif dari mana-mana. Kita ini adalah bagian dari global dunia. Tidak ada istilah Indonesia ini bisa lepas dari mana saja. Kita ingat sekarang ini zaman the six Ds, ya pikir diamandis, the six Ds. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya terbuka. Dunia ini sama dengan sekarang ada di telapak tangan kok. Nah sekarang mereka ini Pak dalam kondisi psikologis terganggu. Terganggunya apa? Kiblatnya tadinya kan ke Arab Saudi sana. Sekarang Arab Saudi sudah merevisi itu Al-Quran. Yang saya baca terakhir sudah merevisi, kehidupan di sana sudah mulai modern, meninggalkan itu cara-cara yang Wahabi. Justru yang dari Yaman ini sekarang yang melebihi dari Wahabi. Ya, jadi sama dengan orang Batak itu, dulu tahun-tahun 60-an di Jogja, orang kuliah. Begitu berbicara, lah kok malah orang Jawanya lebih kasar daripada orang Batak. Kan gitu, orang Bataknya lebih halus dari orang Jogja. Nah, mereka dalam kebingungan atau gangguan psikologi sekarang, mencari pijakan. Yang paling bagus itu adalah Indonesia, karena kalau di Indonesia, jemaatnya itu sangat gampang dibodohi. Ketika Anda bisa berbahasa Arab, waduh, berjenggot seperti saya ini, nanti jenggot saya bikin gini Pak, sampai sini. Dan saya harus belajar bahasa Arab. Jadi kalau UAS nanti ngomong, saya akan tantang dia itu. Kalau UAS ngomong nanti, jangan dia membodoh-bodohi masyarakat. Saya hajar habis-habisan, siapapun itu. Habib dari mana? Gurunya memang begitu seperti yang dikatakan Pak Paul. Ngapain itu guru-guru yang nggak benar? Jadi kita sesama teman yang ada di sini, go ahead, militansi, ya kita harus galak militansi dan persatuan. Nggak usah takut. Kalau soal misalnya sesuatu terjadi pada kita karena perjuangan kebenaran, ya sudahlah. Itu garis kehidupan kita yang ditentukan oleh Tuhan kan. Yakin aja kita itu. Jadi jangan takut. Kita harus berikan kepada mereka itu sinyal. Whatever you do, Anda jual kami beli. Itu harus respon kita sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua. Mari sama-sama kita berjuang. Luar biasa.